dalam paling tidak 5 orang katakan Yesus kita luar biasa. Amin. Kami sembah, kami tinggikan, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki Bapa yang sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. We sing about you Lord. Amin. Kebaikanmu tidak akan pernah habis Tuhan. Kami nyanyikan sampai hari ini. Yes. Amin. Kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan. Kami hanya ingin menyembah-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sing with us.
night. You have close like no other. I've known you as a father. Say, I have lived in the goodness of God. Boleh dengar suara dari jemaat? Sing. Yes, amen. All my life, in every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh angkat tangan sama-sama. All my life, yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh lambaikan kedua tangan sama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan. Say, all my life, all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yeah, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kau selalu baik Tuhan. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami hanya ingin bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami hanya ingin berterima kasih Tuhan. Lord, you are faithful. You are so faithful, Lord. Kau selalu baik. Kau selalu baik. Amin. Amin.
Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kau seumur hidup yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. You are the King of Kings, Lord of Lords. Amin. Kami hormati Engkau di tempat ini Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Tuhan, layak. Kami belum buat banyak apa-apa saja, Engkau sudah mengasihi kami begitu luar biasa. Engkau layak Tuhan. Amin. Engkau layak Tuhan. You are worthy Lord. Engkau layak kami sanjung di tempat ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. You are always with us. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kau selalu beserta kami dan tinggal di dalam kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Thank you Jesus. Kasih Tuhan.
Engkau menuntun jalan kami Tuhan, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. We worship you, we worship you. Kami tinggikan Engkau. Amin. Tinggal serta aku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan selai pertolongan hanya padamu. Marilah
Alkitab mencatat bahwa Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia menyatakan bahwa Engkau gembala, Engkau yang menuntun langkahku. Bapak Ibu, kita tahu bersama Mazmur 23 adalah ayat pasal dari firman Tuhan yang hampir semua orang Kristen biasanya akan tahu. Dan kalau kita baca dari ayat pertama sampai ketiga, ketika Tuhan katakan bahwa Dia adalah gembalaku, aku tidak akan inginkan apapun. Amen. I shall not want. Aku tidak akan ada kemauan yang lain selain Engkau. Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya Daud menceritakan dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dia menceritakan bahwa Tuhan yang penuh dengan kebaikannya. Betul Bapak Ibu? Dibilang Dia membawa aku ke air yang tenang, ke padang yang hijau. Karena di sana juga kadangkala ada padang yang tidak hijau, yang kering. Tapi Dia menggambarkan, Lord, if you are my shepherd, aku tidak akan inginkan yang lain selain Engkau. Dan Dia menggambarkan, Dia tidak menggambarkan tantangan-tantangan yang Dia hadapi, tapi di awal Dia menyatakan kepada Tuhan bahwa Engkau memberikan semua kebaikan-Mu dalam hidupku. Dia tidak menceritakan semua kesulitan yang dia alami, tapi dia menyanjung Tuhan, dan dia menyatakan bahwa Engkau sudah terlalu baik buat aku. Aku tidak akan pernah kekurangan apapun. Kalau aku perlu makan, Engkau bawa ke padang yang hijau. Bahkan Engkau beri ketenangan, ke air yang tenang Engkau bawa hidupku. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 sampai ke ayat 3, Daud menceritakan kebaikan Tuhan yang seharusnya dia bisa mengucapkan yang paling atas, bahwa ketika aku takut, ketika aku ada di lembah-lembah yang sulit, dia bisa mengatakan itu, Bapak Ibu. Tapi Daud tahu untuk melupakan semua masalahnya, melupakan semua hal yang buruk yang terjadi, dan dia menjadikan kebaikan Tuhan itu yang paling teratas. Fokus, pandangan, bahkan arahkan matanya, dia lihat semua kebaikan Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara Anda mengalami kebaikan Tuhan setiap hari? Yang setuju boleh belihat tangan-tangan yang terangkat, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kebajikan, kemurahan, dia katakan bahwa Tuhan menuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa ke air yang tenang. Di sana aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara, bukankah kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita? Amin. Sebab itu jika ada orang yang pernah bertanya, memang buat apa memelayani sih? Hanya orang yang pernah disentuh hatinya, hanya orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, Anda akan lakukan apa aja untuk Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Hanya orang yang merasakan pernah ditolong Tuhan, kau yang ingin memberi diri untuk juga menjadi berkat, menolong orang lain, karena kau pernah mengalami ditolong, disertai, dibukakan jalan oleh Tuhan. Kebaikan Tuhan itu yang kadang-kadang kita suka lupa, sehingga kita lebih fokus kepada semua yang Tuhan belum beri dalam hidup kita. Kita lupa Dia selalu memberikan kebaikannya melebihi semua tantangan-tantangan, ujian yang kita hadapi. Yang setuju boleh katakan amin. Seorang ibu bertemu dengan saya, dan dia bilang, suatu waktu dalam KKR, dan dia maju dengan mencucurkan air mata. Dia punya 4 orang anak, kalau nggak salah, apa 5 ya, maaf kalau saya salah. Dan dia bilang, 1 di antaranya baru meninggal beberapa waktu yang lalu, 27 tahun
dan dia punya pegang peranan penting di salah satu instansi pemerintah. Ibu ini mencintai Tuhan, keluarganya mencintai Tuhan, dan dia katakan, dia panggil ibu pendeta, itu masa-masa yang paling sulit yang saya lewati. Anak saya tiba-tiba lumpuh dan tiba-tiba langsung drop terus, tadinya sangat sehat dan kemudian dipanggil oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan beliau di setiap pelayanan dan saya sampai sangat terharu. Dia melakukan apapun. Kemarin dia dari kementerian yang ada di Jakarta, dia orang Papua, maaf, dan beliau ikut ternyata juga ke Papua kemarin karena dia asal dari sana. Ibu ini sangat luar biasa, yang saya kaget melihatnya. Pada saat itu kami nginep di salah satu hotel dan jarak dari tempatnya jauh. Bapak Ibu, ibu ini sampai spesial nginep untuk temenin, baik dari makan, padahal ada panitia lain yang juga menemani kami. Tapi ibu ini bilang, saya rindu sekali untuk melayani Tuhan, saya rindu sekali, padahal anaknya baru saja meninggal. Can you imagine that? Sampai kami kaget. Tiba-tiba besok paginya ibunya ada, besok paginya ibunya ada lagi. Kami di airport, ibunya juga ada, saudara. Dan pas dia ini mau ke Jakarta, karena dia bilang anak saya juga kena usus buntu dan pecah di dalam, dan dia ada trauma ya karena anaknya baru meninggal. Anak saya di Malang dan dia bareng kita. Waktu dia transit Jakarta, dia tunggu sampai kami itu dijemput, baru ibu itu masuk. Saya sampai melihat, Tuhan, ini kalau bukan kasih dan kebaikan Tuhan yang ibu ini alami, tidak mungkin ada orang yang mau melakukan apapun untuk Tuhan, atau apapun itu untuk pekerjaan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Karena semuanya kalau tidak datang dari sini, Anda tidak bisa melakukan apapun, sekalipun kita bisa melakukannya. Setuju boleh katakan amin? Sebab itu yang selalu menjadi filter dalam hidup saya, dalam hidup kami juga yang melayani, saudara, karena tidak mudah. Orang yang tiap hari makan capcay, tiap hari makan capcay, tiap hari makan capcay, 1 bulan makan capcay, itu bisa nep juga dan bisa juga keluar lagi. Kadangkala kita melayani, lama-lama jadi biasa, nggak ada getaran apa-apa, karena kita suka lupa Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Setuju boleh katakan amin? Tuhan terlalu luar biasa baik untuk Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin? Kebaikan Tuhan itu mengalihkan semua tantangan, semua kesulitan, semua ketidaknyamanan, bahkan semua hal-hal yang buruk yang Anda ngalamin setiap hari. Yang setuju boleh katakan amin. Biarkan kebaikan Tuhan itu terus terngiang-ngiang dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 103 berkata seperti ini, bahwa supaya kita jangan melupakan kebaikan Tuhan, karena Dia pernah menolong kita, Dia pernah menyembuhkan kita, Dia pernah membuka jalan kita, Dia pernah memberikan kekuatan saat Anda kehilangan pengharapan. Kebaikan itu yang harusnya menjadi filter. Ingat, saya pernah ditolong oleh Tuhan, saya berhutang dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Sehingga saya percaya kalau itu masih menggores begitu luar biasa, Anda akan kejar Tuhan, Anda akan datang berterima kasih kepada Tuhan, Anda akan mengangkat tanganmu dan berkata, Lord, you are worthy, Engkau layak. Kita belum buat apa-apa saja, Tuhan sudah begitu luar biasa. Setuju boleh katakan amin? Kita punya orang tua, ketika ada anak yang mungkin anaknya Ibu Stevi, Caca, masih berapa tahun ya, 10 tahun mungkin, dia belum buat apa-apa, tapi mamanya cinta dia luar biasa. Amin. Bapak Ibu, kita kadang memang belum buat banyak, tapi Tuhan cinta kita luar biasa. Setuju boleh katakan amin? Kita nggak bikin banyak apapun, Dia mencintai. Saya percaya Caca nggak bikin apa-apa, mungkin nggak kasih uang, nggak
pergi lakukan apapun, mamanya tetap mencintai dia. Bapak kita belum buat banyak Pak, tapi dia mencintai kita luar biasa. Amin. Apalagi ketika engkau datang, Tuhan, aku nggak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi aku ingin Tuhan, aku ingin untuk mengasihi Engkau, aku ingin mengenal Engkau. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan orang tuanya seperti apa? Demikian Bapak kita di surga. Itu yang selalu menjadi filter buat saya ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita sepertinya itu lagi. Saudaraku yang kekasih, kita selalu ingat, baca firman lagi, menyembah Tuhan lagi, pelayanan lagi. Padahal saya tahu di tempat ini ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka kesibukannya luar biasa, tingkat tinggi, saudara. Tapi saya percaya karena kita mengalami kebaikan Tuhan, apa aja kita ingin lakukan dari sini hanya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, kedamaian. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, penyembuhku, pemulihku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ayat keempat, Daud berkata, kalau aku berjalan di lembah kelam, Engkau ada di sana. Dia bilang, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan, comfort me. Bapak Ibu Saudara, di Israel ada satu tempat yang biasa mungkin menjadi tempat yang sangat scary banget ya, menakutkan. Sebab itu sering disebut lembah kematian atau lembah bayang-bayang maut. Itu ada dua gunung yang di tengah-tengahnya ada lembah. Lembah itu yang lebih dalam sendiri, sehingga tidak mendapatkan matahari kiri kanan, sehingga lembah itu gelap banget.
Bahkan kadang-kadang ketika melewati dari sekeliling gunung, di samping kiri atau kanan itu sebenarnya jurang. Jadi kalau pada malam hari itu banyak domba yang terperosok ke sana, atau menjadi tempat yang sangat berbahaya, licin, dan jurangnya itu dalam. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel, saudara, di sana kalau kita mau naik suatu gunung aja, itu ada yang tempat kalau pagi kita, malam kita naik nggak kelihatan apa-apa sampai di puncak. Begitu pagi kaget di sebelah jurang ternyata. Tapi karena sudah ada yang guide kita, bahkan naik onta juga. Jadi saya nggak tahu onta itu di direction sama siapa ya, menakutkan juga, saudara. Dan di sana lembah bayang-bayang maut itu adalah suatu tempat yang banyak penjahat di sana, sehingga itu tempat yang sering ada orang ditodong di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud mengisahkan bahwa dan lembah itu biasanya kayak lorong yang panjang, kayak tempat yang jauh banget, sehingga Bapak Ibu, Daud bilang bahwa kalau aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, dia bilang bahwa kalau aku ada di tempat yang sangat membahayakan aku, dia bilang ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang akan selalu menenangkan jiwaku. Kenapa? Karena domba-domba itu kalau gembalanya berjalan bersama dengan dia, dia bawa tongkat. Tongkat itu untuk memukul binatang-binatang buas, atau kadang ada orang jahat. Tongkat itu kemudian yang akan juga menuntun setiap domba kalau dia keluar. Tongkat itu bentuknya itu seperti ada bunderan di ujungnya. Jadi bisa juga dia memukul dombanya untuk kasih ingat, jangan keluar, kamu bahaya, bisa ke jurang. Tongkat itu yang selalu dibawa dan bisa menarik domba yang terperosok, bisa juga untuk memukul. Tapi ada juga gada yang bisa juga diayunkan untuk memukul binatang-binatang buas yang ada menyerang, saudara. Jadi gembala kita ini tahu menuntun kita, tahu memelihara kita, tahu melindungi kita. Jika dia pimpin kita, Bapak Ibu, selalu ada penyertaan daripada dia. Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata bahwa gadamu artinya selalu ada perlindungan, selalu ada benteng pertahanan. Suatu waktu ada ilustrasi yang saya dengar, ada seorang kalau di suatu tempat, Bapak Ibu, kalau ayahnya ingin melatih anak-anaknya, dia akan membiarkan anaknya itu di hutan, tapi dia gosok minyak-minyak yang menghilangkan bau daripada anaknya, sehingga tidak ada binatang buas yang akan menyerang dia. Padahal papanya itu ada di situ, papanya nggak jauh, tapi anak-anak ini akan dibawa di hutan, dilepas di sana. Masih siang, dia masih lihat papanya di ujung. Tapi ketika sudah mulai sore, di hutan itu sudah mulai ada binatang buas yang mengaum, saudara. Kemudian dia tidak lihat lagi papanya karena sudah gelap. Suatu malam dia sudah sangat ketakutan karena dia melihat ada harimau yang lewat. Ini kejadian sungguhan. Dan dia ketakutan sampai dia tutup mata. Ketika dia tutup mata, dia mendengar ada suara seperti shh, 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 seperti itu. Aduh, dia tambah ketakutan. Dia tutup mata lagi. Ketika dia buka mata, dia melihat tidak ada lagi harimaunya. Karena dia cuma buka mata, oh nggak ada lagi. Kemudian datang lagi binatang buas yang lain, sama juga dia ketakutan, saudara. Dan dia sepertinya dia mau lari, dia kecewa, marah dengan papanya.
Tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak boleh bersuara. Dia kemudian cuma tutup mata kembali dan bunyi lagi seperti itu, saudara. Shh, shh. Dia nggak tahu apa. Sampai suatu saat ketika sudah tengah malam, sudah tidak ada lagi binatang buas, dan dia buka matanya, sudah tidak ada lagi. Menjelang pagi, dia kaget ketika dia melihat ke atas. Di atas pohon itu ada papanya, ada teman papanya di sana. Ternyata di tangan papanya itu ada panah yang tadi ketika ada binatang buas dipanah oleh papanya. Anaknya tidak tahu. Anaknya cuma tutup mata, cuma ada bunyi. Dan begitu dia melihat ke bawah, dia melihat ada harimau yang sudah mati karena dipanah. Bapak Ibu, Bapak kita lebih luar biasa lagi dari Bapak di dunia. Amin. Kadang kita suka nggak tahu. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi kita. Ada seorang yang dia marah kepada Tuhan ketika dia mau ke kantor. Ini kisah nyata. Karena ternyata dia bannya pecah, dan dia marah-marah, dan kemudian kena macet dan sebagainya. Dia marah sekali dengan Tuhan karena dia ada deal bisnis yang penting sekali pada saat itu. Sampai ketika dia melewati satu tempat dan dia lihat di depannya dia ternyata ada kecelakaan. Jadi ternyata kadang Tuhan kasih pencobaan, Tuhan melindungi kita dari hal yang jahat. Bukan dia jahat. Setuju, boleh katakan amin. Perlindungan Tuhan itu luas sekali. Ada seorang yang bercerita kepada saya. Dia bilang suatu waktu dia sudah membangun sesuatu ya, let's say usahanya di satu tempat, dan kemudian dengan jerih lelah yang luar biasa, kemudian suatu waktu setelah jadi, orang-orang di sekitar kampung itu, jadi tempat itu, jadi usaha itu, karena dia masih muda, orang-orang di sekitar itu kemudian memanggil dia dan bilang, semua yang kamu bangun ini diserahkan kepada orang yang lebih tua. Bapak Ibu, dia hancur. Dia anak Tuhan. Dia bilang hati dia hancur, kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau buat seperti ini? Saya sudah bangun dengan cukup lama, dengan jerih lelah, tapi kenapa engkau buat seperti ini? Dia sempat berhenti melayani Tuhan. Dia berhenti mengikut Tuhan. Dia rasanya kecewa dengan Tuhan. Dia keluar, tinggalkan tempat itu. Dia bilang dia pamit baik-baik, tapi dia bilang hatinya nggak beres. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia pergi ke satu tempat dan dia menjadi pahit. Sampai suatu waktu Tuhan menjamah hatinya kembali, dan dia mulai kembali ikut Tuhan. Dia bilang saya sempat berhenti untuk melayani. Dia kembali lagi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, di tempat yang baru suatu waktu ada ibadah-ibadah seperti ini. Dan kemudian dia bilang suatu waktu dia angkat tangan, dia komitmen, dia bilang Tuhan, aku tidak akan kecewa dengan Engkau. Aku tidak akan pernah berhenti melayani Engkau hanya karena usahaku disabotase orang, kesempatanku diambil orang. Bapak Ibu, hari itu juga kemudian besoknya dia kemudian mendapatkan kesempatan dipindahkan ke satu tempat dengan cara yang ajaib, dan tempat itu akhirnya apa yang selama ini hilang digantikan berkali-kali lipat dengan caranya dan waktunya Tuhan. Anda lihat Yesus kita, amin. Kalau dia stay di situ, di tempat yang dia bangun awal itu, desa yang kecil, pedesaan banget, tapi kemudian Tuhan membawa dia justru ke tempat kota yang luar biasa, dipercayakan dengan hal yang jauh lebih besar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ditutup jalan Tuhan, ditipu orang, mungkin diambil bagian
bagian kita, karena Tuhan ingin membawa kita direct kita right place-nya. Mungkin bukan di situ, atau waktu Tuhan itu mungkin belum saat itu, atau Tuhan mau pisahkan kita dengan orang-orang yang tidak baik dengan kita, dan Dia ingin bawa kita ke tempat di mana berkat penyertaannya sempurna. Saudara, setuju? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, karena Dia tahu menuntun domba-dombanya. Tidak mungkin gembala yang baik Dia akan bawa ke rumput-rumput yang kering. Dia akan bawa ke rumput yang hijau. Setuju? Boleh katakan amin. Apa yang terjadi ketika kita melewati lembah kekelaman? Bapak, Ibu, Saudara, Daud menyaksikan. Suatu waktu saya dan Pastor Dave ada di Amerika, dan di Lancaster itu kita menyaksikan kisah Daud realnya. Aduh, semua orang nangis, Bapak Ibu. Dia nyanyi, "The Lord is my shepherd." Tuhan adalah gembala. Dia nyanyi tuh cuma ada 2-3 ekor domba. Dia nyanyi di padang yang luas itu. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi ketika kita diizinkan lembah kelam? Mungkin lembah kelam kita berbeda-beda, Bapak Ibu, betul? Kadang lembah kelam kita, usaha kita mengalami tertutup jalan. Kadang lembah kelam kita, orang-orang terbaik kita diambil Tuhan. Kadang lembah kelam kita itu, teman baik Anda mengkhianati mungkin, atau ada anak-anak kita yang kita kasih seperti teman saya dipanggil pulang. It's not easy. Atau di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, atau apapun itu, saudara, mungkin lembah kelam kita yang kita lewati berbeda-beda. Tapi satu yang kita harus tahu, bahwa siapa yang menuntun hidup kita. Amin. Dia yang tuntun, Dia yang sertai, dan Dia akan bawa kita ke tempatnya yang Dia mau. Saya beberapa waktu teringat ada satu momen yang Tuhan selalu ingatkan, Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Boleh kita katakan bersama-sama, Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Dia tahu. Ketika Dia mengambil anak dari teman saya 27 tahun, apakah Tuhan kurang kerjaan? Dia tahu. Dengan lembah bayang maut kita dilatih, kita menjadi kuat. Setuju? Boleh katakan amin. Kita menjadi terbiasa menghadapi kesulitan. Ketika saya ada di Papua kemarin, baru nyampe tadi kemarin ya, baru nyampe, dan mereka bilang bahwa di Papua itu suatu waktu ketika kami ke sana itu ada gempa-gempa yang besar. Kita udah takut, pengen turun ke bawah, lari dari hotel. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dia bilang, ibu jangan takut. Beberapa waktu lalu kita 1 minggu ribuan kali gempa, dan itu bukan goyang begini, atas ke bawah. Dan kemarin kita di atas ke bawah begini juga. Aduh, saudara. Tapi ternyata mereka bilang ribuan kali. Jadi kenapa kadang-kadang kita dilatih Tuhan, diizinkan kesulitan supaya kita dilatih, Bu, Pak, amin. Ada teman-teman anak muda, keluarga muda, profesional muda, supaya kita dilatih oleh Tuhan. Kita belajar menghadapi kesulitan, belajar menghadapi tantangan, dan di sana kita menjadi kuat. Di sana kita menjadi perkasa. Suci, boleh katakan amin. Iblis melihat Anda kehilangan, tapi Tuhan melihat Anda mengalami penyertaan. Iblis melihat bahwa Anda disakiti, tapi Tuhan melihat ada kasih Kristus yang akan kita alami dan kita akan praktekkan. Iblis melihat, oh, pintu tertutup, supaya kita diajar berlutut dan berharap kepada
daripada Tuhan. Semua dengan tujuan Dia latih kita menjadi anak-anak kebanggaannya yang luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia ingin mengajar kita. Sebab itu Daud bilang seperti ini, engkau mengajar tanganku untuk berperang. Diajar Bapak Ibu. Sebab itu jangan cepat-cepat kecil hati kalau kita sedang dilatih Tuhan. Katakan kiri kanan, kamu dilatih Tuhan. Amin. Kalau Dia latih kita, bayangin yang latih kita raja di atas segala raja, Bu. Amin. Boleh lihat kiri kanan lagi, kamu lagi dilatih, aku juga. Senggol dikit nggak apa-apa. Amin. Kalau Dia latih kita, ya Bu Vita sedang dilatih. Amin. Kalau kita dilatih, kita menjadi kuat. Kita menjadi nggak gampang menyerah. Kedua, kalau kita dilatih, besok-besok ketika ketemu teman yang lagi ngalamin itu, kita akan bilang, aduh dulu aku juga ngalamin itu. Jangan takut. Setuju boleh katakan amin. Kita boleh ceritakan kabar baik. Amin. Saudara, itulah Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian apa yang terakhir yang Tuhan mau izinkan ketika kita mengalami lembah-lembah bayang maut? Dia ingin supaya kita mengalami penyertaan dan perlindungannya. Kalau kita alami secara pribadi, engkau tidak akan pernah hanya berpikir orang lain saja yang ditolong oleh Tuhan. Engkau akan mengalami bahwa aku juga pernah ditolong Tuhan. Aku juga pernah dikuatkan, dibuka jalan oleh Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Dan kalau Dia yang membawa kita melewati terowongan yang panjang, dark time tunnel, terowongan jalan yang panjang banget. Kadang-kadang kita tunggu kapan Tuhan jawab, kapan Tuhan tolong. Karena mungkin kita masih ada di lembah itu, Bapak Ibu. Tapi tahu nggak saudara, kalau kita sering masuk ke terowongan, lagi jalan jauh sekali sampai di luar mulai terang. Betul. Ketika masih dalam terowongan, kita bingung, takut. Tuhan mau apa ya? Bahkan sering kita tanya, Tuhan, why? Kenapa Tuhan izinkan? Bapak Ibu, saya ingin bagikan kalau kita ada di terowongan yang panjang, dark tunnel, gelap sekali. Pertama kita sabar, tunggu sampai nanti ada di ujung. Yang kedua, jangan kecewa dengan Tuhan. Daud tidak kecewa. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Dia bilang seperti apa? Dia mempercayai bahwa Tuhannya itu yang membawa keluar. Mazmur 107 ayat 14. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Jadi Dia akan bawa, Bu Els. Dia pasti bawa. Di dalam gelap maupun kelam. Sudah gelap, kelam. Dan diputuskannya belenggu mereka. Jadi kalau Dia izinkan, Dia ingin bawa. Sambil Dia bawa, Dia tuntun. Saudara, Dia akan putuskan setiap belenggu. Dia akan buat penyertaannya itu menjadi nyata. Amin. Tidak ada hal yang buruk, tidak ada hal yang jahat yang akan mengganggu kita. Setuju boleh katakan amin. Kalaupun ada, Dia akan patahkan. Dia akan hancurkan setiap belenggu apapun yang mengikat kita ketika kita ada di lembah kelam. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku.
saudara yang mau berkata aku tidak akan kecewa dengan Tuhan? Karena yang pertama aku ingat kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Semua lembah kelam itu, nomor 2, aku akan ingat kebaikan Tuhan. Amin. Kau tidak akan kecewa. Kau tidak akan berhenti untuk mencintai Dia. Kau tidak akan berhenti untuk mengenal Dia. Kau tidak akan berhenti atau tawar untuk melayani Dia. Setuju boleh katakan amin. Jika itu doa saudara, boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Ada mungkin di antara saudara yang kadang-kadang kau tawar hati dengan Tuhan karena masalah-masalah yang kau hadapi, dan itu mengalihkan. Ketika mungkin Tuhan mengizinkan lembah kelam, keluarga ada yang sakit, orang lain mungkin mulai menghakimi, pasti ada dosa. Padahal Tuhan tidak sejahat itu. Setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang itu mungkin lembah kelam supaya mungkin kau melihat bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan itu penyembuh ketika kita mengalami sakit. Tuhan itu penolong ketika tidak ada orang yang bisa menolong saudara. Tuhan akan jadi penghibur kita ketika engkau mengalami sepertinya sendiri, ketakutan. Dia akan menjadi penolong. Hari ini kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kami tidak akan tawar hati mengikut Tuhan, sekalipun hari ini kami masih di lembah kelam. Hari ini kami masih di terowongan yang panjang sekali. Kami komitmen, kami tidak akan kecewa dengan Tuhan, karena ternyata Tuhan sedang latih. Tuhan ingin menuntun ternyata. Mungkin kadang kita sudah mulai keluar, tapi tongkatnya Dia selalu tarik kita dekat lagi. Dekat aku lagi, ikut aku lagi, layani aku lagi. Dia ingin menarik Anda dengan kebaikan, dengan cintanya yang luar biasa. Hari ini kami deklarasikan bahwa kami tidak akan kecewa mengikut Engkau. Kami tidak akan kecewa untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Amin. 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 Mari angkat tanganmu engkau yang mau berkata, Tuhan, aku tidak akan kecewa. Aku akan melayani Engkau lebih lagi. Aku akan mencintai Engkau lebih lagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan mata tertutup. Biar hanya Anda dengan Tuhan saja. Surga mengetahui semuanya itu. Amin. 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 Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau di antara kami ada yang kecewa, dan mungkin perlahan-lahan kami mulai undur, bahkan ingin berhenti mengikut Engkau dengan sukacita, dengan kesungguhan hati. Hari ini Bapa, ampuni kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau melayani Engkau, karena kebaikan-Mu itu yang terutama dalam hidup kami. Saya undang Pastor Day bersama-sama. Kami berdoa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau satu-satunya kekuatan kami. Anda rata kaya rana baya shanda, rata kaya rana baya rana baya shanda. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Kami tahu Tuhan Engkau penolong kami. Amin. Kami tahu Engkaulah penghibur kami. Amin. Engkaulah juru selamat kami. Amin.
Engkau yang sanggup untuk Tuhan menolong setiap kali. Amin. Ampuni Tuhan kalau kami sempat kecewa, kami mempersalahkan Engkau Tuhan. Kami pada malam saat ini juga kami datang menjumpai-Mu. Kami mau Tuhan mau katakan kami mau mengasihi, Amin. kami mau mencintai-Mu, kami mau balik kepadamu, Amin. dan kami mau mempercayai Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, seperti firman Tuhan tadi katakan, tidak ada perkara yang tidak mungkin Amin. buat Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada buat setiap kita. Yang Tuhan mau malam ini saat ini, Engkau datang kepada Tuhan. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau, bahwa mujizat-Mu itu pasti dapat kualami. Saudara yang rindukan mujizat Tuhan terjadi saat ini, saudara yang merindukan Tuhan, dan saudara ingin mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, mari kita hampiri Tuhan. Dan kalau saudara ingin didoakan, saudara bisa maju ke depan, dan kami akan berdoa buat saudara. Ketika kita doa sepakat bersama, saudara akan mengalami kekuatan, dan saudara akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saudara ingin didoakan, mari saudara maju ke depan, yang pria di sebelah kiri, yang wanita di sebelah kanan. Ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami lembah kelam, dan rasanya engkau merasa, Tuhan, aku nggak kuat, aku nggak mampu. Mari datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saya undang Bapak Ibu bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang memberi pertolongan, Anugerah
kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Dan kini saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Kalau saudara ingin berikan perpuluhan, ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship Church, khususnya untuk renovasi gereja di lantai 36, kita membutuhkan banyak hal. Yang saudara bisa lihat, ada kebutuhan akan alat musik, sound system, kursi, kamera, dan beberapa hal yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung, saudara bisa mentransferkan ke rekening yang bisa ditampilkan. Rekening gereja juga ada barcode di situ. Saudara bisa scan dan saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita akan tetap menyembah Tuhan sambil kita memberi. Kita percaya bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik dan sungguh baik, dan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpahnya. Mari kita naikkan pujian sambil menyembah Tuhan. Jalanmu tak tersalami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini. Dan kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Dan Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan yang terbaik, persembahan mereka, perpuluhan mereka, dukungan buat gereja-Mu Revival Worship Church. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan membuat semakin berhasil. Dan terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk saat ini kami boleh beribadah, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan, kami